Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas tentang perubahan atau mati, dan pilihan kita tetap hidup menghadapi perubahan itu. Gimana supaya kita bisa hidup di dalam perubahan itu? Kita mesti mengubah mindset kita, yaitu mindset menjadi pribadi yang bereproduksi. Artinya apa sih menjadi pribadi yang mereproduksi? Pribadi yang mereproduksi itu digambarkan seperti pribadi yang menaiki tangga. Dari menaiki tangga jadi membangun tangga. Yang dimaksud tangga di sini adalah apa? Yang dimaksud tangga di sini adalah tangga kesuksesan. Jadi mindset kita berubah dari membangun tangga untuk kesuksesan kita pribadi, jadi membangun tangga untuk kesuksesan orang lain. Atau lebih tepatnya, kita mau memperlengkapi orang lain untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, sehingga perubahan itu menjadi banyak. Dan makin banyak orang berubah, maka kita pun akan lebih mudah di dalam melakukan proses perubahan itu. Nah, di dalam memperlengkapi orang lain, kita perlu berubah mindset kita. Jadi bukan tentang saya, tetapi tentang mereka. Jadi kesuksesan bukan hanya milik saya, tetapi juga bisa milik mereka. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada 4 tahap untuk kita bisa menjadi memperlengkapi orang lain agar mereka sukses bersama-sama dengan kita. Yaitu yang pertama, kita perlu mendaki tangga kesuksesan milik kita sendiri. Di sini kita mengukur seberapa tinggi saya bisa mendaki. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita memegangi tangga. Di sini seberapa tinggi orang lain bisa mendaki dengan sedikit bantuan dari kita. Lalu yang ketiga, kita mulai memanjangkan tangga kita. Di sini seberapa tinggi orang lain bisa mendaki dengan banyak bantuan. Dan yang keempat, kita membangun tangga, artinya bisakah saya membantu mereka membangun tangga kesuksesan mereka masing-masing. Nah, yang pertama, mendaki tangga kesuksesan diri kita sendiri, artinya di sini kita membangun kesuksesan untuk diri kita sendiri. Seberapa tinggi? Biasanya dalam pembangunan kesuksesan kita perlu mengetahui apa kekuatan saya. Jadi kita akan hidup di area kekuatan kita. Lalu yang kedua, apa peluang saya? Di sini kita melihat berbagai peluang. Ketika kita tahu kekuatan kita dan kita melihat berbagai peluang, di situ akan tercipta kesuksesan. Terus kita melihat apakah kita melangkah menuju kesuksesan setiap hari. Di sini kita akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pastikan apakah tangga kita, kesuksesan kita berdiri di landasan integritas dan karakter yang teguh. Pastikan bahwa kesuksesan kita bersandar pada bangunan yang tepat, yang sesuai dengan tujuan kita. Lalu ketika kita mendaki tangga kesuksesan kita, jangan pernah kita menginjak orang lain saat kita mendaki. Lalu kita juga tidak melewatkan satu anak tangga pun. Jadi prosesnya semua dilalui. Lalu kita juga mundur sesekali untuk beristirahat, untuk merenung dan memperoleh perspektif lagi. Lalu jangan juga kita menginjak orang lain saat kita mundur.
Nah, lalu setiap kali kita mendaki, pastikan kita berkembang. Lalu kita selalu menghargai orang-orang yang memegang tangga untuk kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pembangunan kesuksesan kita itu seperti itu. Lalu yang kedua, kita coba memegangi tangga. Ini kita mulai memperhatikan orang lain, tapi masih dengan sedikit bantuan. Nah, ada seorang pemimpin berkata begini, para pemimpin seharusnya menginginkan lebih banyak untuk pengikutnya daripada mereka menginginkan lebih banyak dari pengikutnya. Jadi di sini kita mulai mempunyai sikap melayani. Kita mau melayani sesama kita atau orang lain. Ralph Waldo Emerson berkata, dalam hidup keinginan utama kita adalah memiliki seseorang yang akan membuat kita melakukan yang kita bisa. Nah itu, jadi kita sekarang membimbing orang lain, melayani orang lain agar mereka bisa. Lalu kita pun mulai mempunyai sikap bersedia orang meminta bantuan, kita siap memberi bantuan, bersedia menjawab pertanyaan, bersedia mengemukakan ide-ide, bersedia melibatkan diri. Dan ketika kita menolong orang lain jadi tertarik juga ingin sukses seperti kita. Dan di sini kita juga mulai melihat kualifikasi orang yang potensial untuk kita mentoring di langkah berikutnya. Karena kalau orangnya sulit, mudah putus asa, akan susah, tidak berpotensi. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa ada calon-calon agen perubahan ya, seperti kita. Lalu yang selanjutnya, kita mulai memanjangkan tangga. Ini artinya kita mulai mendaki dengan banyak bantuan. Di sini kita mulai menjadi mentor. Mentor itu apa sih? Di dalam istilah bahasa Inggris, mentor itu terdiri dari dua, yaitu dia sebagai kata kerja, berarti kita bertindak, melakukan, lalu sebagai kata benda, yaitu berarti sosok kita, karakter kita, teladan kita. Jadi mentor yang baik itu memperlihatkan kedua kemampuan di situ, yaitu dia produktif, melakukan sesuatu, dan juga dia berkarakter kuat. Jadi ciri seorang mentor itu adalah sukses. Lalu ciri seorang mentor juga spesialis. Dia memberi bantuan pada area kekuatan dia. Lalu mentor itu juga adalah orang yang dewasa, sosok dewasa. Ciri-ciri dewasa seperti ini. Dia mampu membuat keputusan berdasarkan gambaran besar, bukan sekedar cepat membuat keputusan. Dia juga berkapasitas mampu menangani konflik, frustasi, ketidaknyamanan, dan kekalahan tanpa keluhan atau kehancuran. Dia juga memikul tanggung jawab dan melakukan kebenaran, bukan kemudahan. Dia juga tetap bersedia menangani tugas, proyek, atau masalah hingga selesai. Dia juga berdisiplin memanfaatkan kemampuannya dan energinya untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan. Dia juga mampu menerima informasi pelik dan menjaga rahasia. Dia pun terbuka membagikan masalah pribadinya pada saat yang tepat dan jika bermanfaat. Dia juga berempati untuk menjalin hubungan dengan orang lain tanpa berusaha mengoreksi mereka. Nah, jadi itu. Jadi dia mentor yang baik. Lalu mentor yang baik juga mampu mengajukan seni, mengajukan pertanyaan, tapi sekaligus juga pendengar yang baik. Jadi seperti ini, dia mengajukan pertanyaan,
mendengarkan, mengajukan pertanyaan tindak lanjut, belajar dan memimpin, mementoring orang tersebut. Dan orangnya rendah hati. Dia mau mengakui bahwa hidup ini terdiri dari baik dan buruk, terdiri dari suka duka, kebahagiaan, kepedihan, keuntungan dan kerugian, peningkatan dan kemerosotan. Dia rendah hati dan jujur. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita membangun tangga kesuksesan untuk orang lain. Bisakah kita membantu orang-orang membangun tangga kesuksesan masing-masing? Jadi ini orang yang bereproduksi, menghasilkan orang-orang sukses lainnya. Nah, ini biasanya pertanyaannya seperti ini: apakah saya mengembangkan agen-agen perubahan lain, bukan hanya untuk kepemimpinan diri sendiri? Apakah saya melepaskan kendali, memberi kebebasan kepada agen perubahan, ya, yang agar mereka menjadi diri sendiri dan mengembangkan metode mereka sendiri? Apakah saya bahagia atas agen-agen perubahan yang udah saya bantu untuk terus berkembang tanpa kehadiran saya? Atau agar mereka mendapatkan mentor lainnya? Apakah saya bersedia membantu para agen perubahan lain membangun kesuksesan masing-masing dan kemudian sepenuhnya mendukung kesuksesan mereka? Apakah saya bersedia terus membantu banyak agen perubahan membangun kesuksesan masing-masing tanpa berharap menerima pujian apapun? Jadi itulah perubahan, di mana kita sukses tapi kita juga menjadi agen kesuksesan atau perubahan bagi orang lain. Jadi kita bereproduksi, memperlengkapi orang lain, mereproduksi orang-orang sukses lainnya, orang-orang yang menjadi agen perubahan lainnya. So, salam reproduksi dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.